Proses pemeriksaan dan klarifikasi laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN merupakan proses atau mekanisme yang dilakukan oleh KPK untuk memastikan kepatuhan dan kewajaran harta yang dilaporkan oleh para penyelenggara negara. Di tahun 2022 yang lalu, KPK telah melakukan pemeriksaan terhadap 195 LHKPN dan di tahun sebelumnya, pada 2021 tercatat 185 LHKPN, sebagaimana yang telah kami lakukan, yaitu terkait dengan pemeriksaan atau klarifikasi terhadap saudara Rafael Alud pada Rabu 1 Maret yang lalu, dan kepada saudara Eko Darmanto yang rencananya akan dijadwalkan permintaan klarifikasi LHKPN pekan depan 7 Maret 2023 di Gedung Merah Putih KPK. Perlu kita ketahui bersama bahwa KPK memiliki mekanisme untuk melakukan pemeriksaan dan klarifikasi terhadap LHKPN yang disampaikan, tidak hanya bergantung pada informasi dari masyarakat, namun secara berkala KPK melakukan pemeriksaan terhadap harta yang dilaporkan yang dinilai tidak wajar atau terkait dengan kebutuhan tertentu. Ada dua macam pemeriksaan atau klarifikasi yang dilakukan. Yang pertama yaitu terkait dengan pemeriksaan administratif atau verifikasi dan pemeriksaan yang sifatnya substantif. Pemeriksaan administratif atau verifikasi dilakukan KPK terkait dengan kelengkapan dokumen yang disampaikan dalam LHKPN, yaitu terkait dengan surat kuasa atas nama wajib lapor, pasangan, atau anak yang berada dalam tanggungan. Selain itu juga terkait dengan kebenaran isian daftar harta yang dilaporkan di dalam LHKPN tersebut. Setelah hasil proses pemeriksaan administratif dinyatakan lengkap, maka KPK akan mengumumkannya melalui fitur e-announcement pada situs ilhkpn.kpk.go.id. Setelah proses pengumuman inilah baru KPK dapat melakukan proses pemeriksaan substantif. Pemeriksaan substantif dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama terkait dengan pemenuhan kebutuhan oleh pihak lain, diantaranya yaitu terkait untuk kebutuhan penanganan perkara ataupun pengawasan, seperti misalnya untuk penanganan perkara tindak pidana korupsi yang sedang KPK lakukan, atau untuk kebutuhan pengawasan terkait dengan proses seleksi yang dilakukan oleh kementerian, lembaga, atau instansi lainnya. Yang kedua, pemeriksaan atas inisiatif KPK, yaitu untuk melakukan analisis tertentu terkait dengan profil jabatan, harta kekayaan, dan penghasilan penyelenggara negara. KPK dapat melakukan penelusuran atau pemeriksaan lebih lanjut dengan menghubungi instansi-instansi terkait. Misalnya terkait dengan kepemilikan harta berupa tanah dan bangunan, KPK dapat melakukan penelusuran secara elektronik kepada BPN. Kemudian terkait dengan kas dan setara kas, KPK juga dapat menghubungi lembaga-lembaga perbankan. Demikian juga misalnya terkait dengan kepemilikan saham, surat berharga, dan lain sebagainya, KPK dapat menghubungi lembaga atau perusahaan sekuritas. Selanjutnya adalah tahapan klarifikasi yang merupakan proses selanjutnya dalam pemeriksaan substantif dan dilakukan jika menurut tim pemeriksa hal ini perlu untuk dikonfirmasi atau diklarifikasi secara langsung kepada penyelenggara negara terkait.